Kenapa jadi begitu? Ya, karena ketika kita harus masuk dalam, misalkan mohon maaf ya, dalam bentuk mentah, fosfatnya masuk, sementara di dalam tanahnya sendiri itu adalah mohon maaf misalkan asam, ataupun sebaliknya basa, kasusnya menjadi ribet, bisa terikat makro mikro yang kita masukin, termasuk fosfat maupun kalium maupun Ca maupun zinc. Oke. Untuk daerah masam yang bisa membantu secara unsur nih, yang bisa membantu untuk pelepasan pengikatan fosfat dengan memasukkan kalsium dan magnesium. Betul, untuk yang daerah masam. Tapi untuk daerah basah itu malah terbalik. Antum masukin kalsium atau magnesium malah semakin kuat apanya? Daya ikatnya. Jadi kalsium fosfat dan itu sangat sukar untuk terlarut. Jadi, bisa dipahami sampai situ ya. Ini pemahaman dasar dulu. Biar jenengan nggak kejedot terus. Ya, sekali lagi ya, jangan sampai kejedot. Biar tidak apa? Biar tidak buang-buang duit. Oke, pupuk semahal apapun nggak ngerti ilmu dasarnya, bubar jalan. Mau pupuk harga jutaan juga nggak ada efeknya. Nih, karena ini bukan masalah bagus atau tidak bagus pupuknya, tapi apa? Konsep dasarnya. Artinya kita harus menciptakan dulu apa? Menciptakan situasi di lahan kita yang jadi normal. Ciri normal, asam enggak, basa enggak, harus netral. Netral di apa? pH-nya antara sampai 7 selesai. Baru akan terjadi simbiosis yang balan, yang seimbang. Oke, bisa dipahami ya? Itu yang harus dipahami dulu sebelum kita menerangkan apa sih komposisi bikin pupuk generatif tersebut gitu ya. Gampang kok itu. Yang nggak gampang apa? Ngerti ilmu dasarnya dulu. Kalau enggak, kasihan. Ya. Ini mohon maaf ya. Banyak teman-teman binaan ayah misalkan, ataupun siapapun lah. Baru ikut 2-3 kali diklat udah merasa seperti, mohon maaf sudah mesti paham. Di situ nyoba gini. Apalagi kalau di kepalanya hanya ingin berbicara apa? Untuk jualan aja, untuk dagang aja. Ya Allah, kasihan. Dia sedih padahal belum paham, belum ngerti. Ujung-ujungnya kejedot. Ya. Ketika kita misalkan mohon maaf ya, kita ngasih keilmuan aja, oke lah. Tapi ketika kita mohon maaf sekali lagi nih, ketika orientasinya untuk bisnis, yuk jualan. Setelah belajar pada sebetulnya dengan belum begitu paham, endingnya apa? Awas loh, ada orang yang dirugikan. Siapa? Masyarakat. Dia mungkin ngumpulin seperak 2 perak hanya untuk membeli tersebut. Ujung-ujungnya ngawur, tidak sesuai ekspektasinya. Kenapa? Yang bikinnya nggak ngerti sebetulnya. Disangkanya sama, enggak. Ya sesederhana itu. Ya, tolong dipahami ini ya. Oke, kita bijak lah ya. Kalau ingin bantu ya kita bantulah. Ya. Tapi bantu dari dasar, biar apa? Biar nggak salah arah nantinya. Nggak salah apa? Nggak salah jalur, bubar jalan. Lu malah akhirnya menjerumuskan orang. Itu sama artinya dengan apa? Bahagia di atas penderitaan orang lain. Gak bijaksana kita jadi manusia kalau kayak gitu kan. Oke, sekarang gini, tolong perhatiin dengan. Jika antum ingin bercocok tanam atau budidaya apapun normal, maka antum harus ngerti dulu apa tanah yang antum kerjakan kayak apa. Titik. Oke, yang ini harus dipahami dulu. Ya. Awas loh, makro mikro sebetulnya sudah ada di alahan kita, sudah ada di alam ini. Allah itu sudah maha bijaksana, maha adil. Ya.
Dalam menciptakan makhluknya Allah itu nggak sia-sia. Yang jadi permasalahan kita ngerti nggak? Kita bisa ngebaca itu apa enggak? Kan ya? Oke. Dan semuanya sudah ada dan semuanya dalam sebuah lingkaran yang sangat sempurna. Ya. Nah sekarang gini, seiring perkembangan zaman, kemudian seiring dengan pemahaman orang, akhirnya banyak yang keliru di perjalanan. Maksud hati pingin bagus, ujung-ujungnya malah jadi kebalik. Apa maksudnya? Bukannya bagus, malah menjadi simbiosis dan ekosistem menjadi tidak sempurna lagi. Ada missing link di situ, ada mata rantai yang terputus. Nah, tugas kita langkah awal apa? Menciptakan lagi apa? Kondisi yang ideal seperti semula awal Allah menciptakan dunia ini. Betul. Ya. Jadi pahami. Oke. Nah sekarang gimana sih caranya agar fosfat yang ada di alam, kalium yang ada di alam, ya. Awas, fosfat gampang terikat, kalium mudah terlarut. Itu kan secara teoritisnya begitu. Ya. Kena air hujan aja kalium udah lewat. Nah, awas loh, ketersediaan fosfat di alam itu luar biasa. Ayah pernah membaca sebuah jurnal dari luar negeri. Ya. Katanya, kalau alam, ya, untuk 1 gram tanah, 1 gram tanah itu mengandung kurang lebih sekitar 20-30% fosfatnya. Artinya, ketersediaan fosfat di tanah di alam luar biasa, banyak benar. Ya. Begitupun dengan kalium, ya, dengan sulfur, hampir semua jenis tanah apapun tanahnya sebetulnya ada. Permasalahannya bisa nggak kita ngambil dari alam tersebut? Biar fosfat tersebut tidak lagi dalam bentuk satu senyawa yang terikat, tapi menjadi bentuk yang terlarut, yang bisa terserap oleh tanah. Kuncinya ada di situ. Oke. Paham ya? Jadi pahami? Nah, makanya kita harus punya suatu terobosan, ya. Gimana caranya agar kandungan makro mikro yang ada di lahan bisa menjadi terlarut dan kemudian terserap oleh tanaman, baik yang ada di alam maupun yang kita tambahkan. Oke, jadi pahami? Kita masukin fosfat, pupuk fosfat entah dari bahan apapun, misal nih, ya. Kita masukin kalium dari bahan apapun, sulfur dari bahan apapun, mau yang organik maupun anorganik, saat tidak terlarut, saat tidak berbentuk kation, tidak akan terserap. Tolong dipahami ini. Oke. Jadi pahami ya, kebutuhan itu sebetulnya nggak besar, tapi harus mencukupi oleh setiap tanaman, gitu. Oke. Nah di sini ayah mengembangkan suatu konsep melibatkan lagi alam, apa? Mikroba, mikroorganisme, baik yang dari bakteri maupun yang dari fungi, untuk bisa melarutkan fosfat maupun melarutkan kalium. Oke. Nah contoh. Ini bakteri yang bisa melarutkan fosfat. Misalkan bisa ya dari keluarga Pseudomonas. Ada Pseudomonas striata, ada Pseudomonas diminuta, ada Pseudomonas fluorescens, ada Pseudomonas apa lagi ya? Aerogonota, Pseudomonas putida, Pseudomonas genitrican, ada Pseudomonas ratonis. Lebih dari 14 ya. Keluarga Pseudomonas saja yang itu yang bisa melarutkan fosfat ya. Kemudian dari keluarga bakteri Bacillus itu ada Bacillus polymixa,
kemudian Bacillus rhaeopolaticus, Bacillus megatherium, Bacillus theobactylus, wakil lah pokoknya. Antum bisa pilih salah satu yang mana. Kemudian dari keluarga Microbacterium juga bisa, dari Micrococcus juga bisa, dari Paplobacterium juga bisa, dari Escherichia fungi juga bisa, dari Cuningan juga bisa, dari Brevibacterium juga bisa, dari Serratia spp juga bisa, kemudian dari apa lagi nih ya, Acaligenes juga bisa, kemudian dari Achromobacter juga bisa, pokoknya akeh. Ya. Itu dari bakteri. Artinya banyak bakteri yang bisa melarutkan fosfat. Cuma kadar bakterinya harus kayak apa? Mampu gak dia melarutkan? Nah, itu dari keluarga bakteri. Kalau dari kelompok apa ya? Jamur-jamuran. Itu bisa dari keluarga Aspergillus. Boleh ada Aspergillus niger, ada Aspergillus awonmori, ada Aspergillus digilatium. Kemudian dari keluarga Fusarium juga bisa, Fusarium sclerotium bisa. Dari apa lagi ya? Dichromycetes juga bisa. Kemudian dari keluarga Posadomonas digitarium juga bisa, dari Posadomonas bilaji juga bisa. Pokoknya akeh lah. Itu jenis fungi, yang tadi bakteri. Nah, permasalahannya sebetulnya itu di alam ada. Oke. Tapi tidak semuanya bisa tidak bisa berfungsi secara optimum ketika apa? Ketika apa coba? Ketika mikroba tersebut, baik dari jenis bakteri maupun dari jenis fungi tersebut, kemampuannya di bawah rata-rata. Seiring perkembangan zaman, dulu mungkin tahun 80-an, saat ayah mulai pernah belajar ilmu mikrobiologi, oke. Ya. Mungkin Pseudomonas sp aja sudah mampu melarutkan fosfat. Tapi seiring waktu, dengan banyaknya polutan, dengan banyaknya apa istilahnya tuh zat-zat kimia yang mulai berterbangan dan mulai beredar, ujung-ujungnya kan mereka juga berevolusi. Oke. Akhirnya ada yang bisa melarutkan fosfat, akhirnya ada juga yang nggak bisa. Oke. Akhirnya percuma saat kita masukin fosfat sebanyak apapun, saat di lahan kita tidak ada pelarut fosfatnya, nol besar. Akhirnya ya jelek terus budidaya kita. Yang ada malah kebalik, residu fosfatnya seabrek-abrek di lahan kita. Oke. Jadi paham ya? Begitu pun sama dengan kalium. Ya. Ini. Nah, nanti jangan itu gambaran umum aja lah ya. Kemudian untuk larut kalium juga banyak ya. Seperti dari keluarga Bacillus juga bisa, dari keluarga Burkholderia juga bisa, kemudian dari keluarga Bacillus thuringiensis juga bisa. Ini yang larut kalium ya. Kemudian dari Bacillus mucilaginosus juga bisa, Bacillus edapicus juga bisa, dari Bacillus circulan juga bisa, terus dari Bacillus juga bisa, terus dari apa ya, istilah pokoknya apa itu yang bisa sebagai apa, larut kalium ya, larut kalium. Nah, permasalahannya kan semua orang nggak ngerti itu, nggak semua orang paham dunia mikrobiologi. Oke. Sementara di satu sisi ayah harus mentransfer hal tersebut ke semua orang tanpa peduli sosoknya seperti apa, latar belakangnya. Apakah dia seorang petani, bukan petani, dia sekolah apa nggak sekolah, aku bodoh amat. Ayah harus dihadapkan itu di lapangan. Artinya apa? Harus membuat sesuatu yang sangat simpel biar semua orang bisa melakukan, kan gitu. Jadi artinya nggak sesederhana yang dibayar.
Kalau sederhana dari dulu kita udah selesai nih masalah pertanian. Buktinya sampai hari ini kan nggak selesai itu, ya kan? Ini realita, ya, realita kenyataan. Ya. Jadi jangan tergiur, teriming-iming dengan apa? Dengan sensasional. Ini pupuk bagus, ini adalah kasihan. Ujung-ujungnya malah jadi korban nanti. Ya. Nah, ayah ingin meluruskan itu, oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah sekarang apa yang harus jenengan lakukan semua? Jenengan tugas pertamanya apa? Menciptakan ekosistem yang ideal. Oke? Ya, alhamdulillah sekian kurun waktu ya, mulai dari tahun 2005 yang ngotak-atik ya, sampai saat ini akhirnya ketemulah rangkaian apa kumpulan mikroorganisme baik dari jenis bakteri, dari jenis fungi ya, yang bisa ayah gabungkan dan bisa untuk saat ini alhamdulillah bisa ngatasin itu. Oke. Tapi ayah nggak akan merangkan apa-apa itulah, pusing malah mumet nanti ujung-ujungnya ya. Yang penting lakonin, bis manut gitu aja ya. Nah sekarang gini, untuk kita bisa melarutkan fosfat ya, berarti juga melarutkan kalium ya, kemudian pokoknya semua makro mikro lah biar bisa terserap menjadi terserap tanaman, menjadi nutrisi untuk tanaman. Oke. Maka harus kita rubah menjadi bentuk kation. Oke, jadi pahami? Oke. Nah, apa yang bisa merubah itu? Sebetulnya banyak konsepnya. Bisa dirubah mendalam bentuk reaksi fusi, bisa melakukan dengan mesin, dengan benturan dan bla 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 bla. Tapi kan itu rumit. Nggak bisa semua petani harus punya mesin seperti itu menjadi alat untuk bikin misalkan nano ya, dibikin ion, dibikin kation, berat dan mahal biayanya gitu ya. Nah, artinya ternyata bisa kita pakai dengan mikroba yang sudah ada dan dikembangkan. Oke. Nah, alhamdulillah KP2M sudah punya sebuah formula dalam bentuk kumpulan mikroba baik dari golongan bakteri maupun dari fungi yang sudah dikolaborasikan dalam bentuk QRR ya, QRR. Ternyata itu bisa menjawab untuk saat ini ya. Tapi itu pun bukan mutlak. Kenapa? Besok lusa ke depan walau mungkin harus ada perubahan ngikutin keadaan di lapangan kan seperti itu.